Apa sih bedanya berdagang sama bisnis? Nah, kalau berdagang atau jualan itu ya memang bagus, sama-sama bagus. Anda jualan, dagang ini fokusnya hanya jualan, jualan saja. Kalau misalnya katakan ini Anda hari ini mulai pagi jam 6 sampai jam katakan nanti jam 10 malam. Nah, ini sudah panjang ya jualannya ya. Misalnya ini Anda yang buka toko, nggak capek kan? Mungkin duhur Anda apa ini teman-teman tutup usahanya, nanti setelah asar sudah buka lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu Anda jualan. Boleh memang ini berbisnis sama berdagang itu sedikit ya, kalau menurut saya ini versi saya itu bedanya hanya dalam hal pengembangan. Jadi kalau orang yang berjualan berdagang itu fokusnya untuk penjualan saja. Jadi Anda dapat profit, sudah Anda menghitung profitnya berapa, nah ini sudah selesai. Tapi ketika Anda sudah mulai berbisnis, Anda akan memikirkan bagaimana pengembangan usaha Anda, bagaimana produksi usaha Anda, terus bagaimana kompetitor produk Anda ini tadi. Anda sudah memikirkan itu, menyaingi kompetitor maksudnya ya. Jangan memikirkan kompetitornya, tapi bagaimana Anda bertarung produk dengan kualitas yang bagus dengan kompetitor Anda. Jadi teman-teman, kalau misalnya berdagang sama bisnis, yang pertama kalau bisnis ini punya, kalau menurut versi saya harus punya yang namanya keuangannya ini harus tertata. Maksudnya keuangan ini harus tertata. Anda mencatatkan keuangan bisnis Anda. Jadi Anda bisa mengukur, teman-teman bisa mengukur bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, 1 tahun ini naik turunnya bagaimana. 1 tahun ini bulan apa yang paling ramai. Jadi Anda bisa membandingkan, teman-teman bisa membandingkan antara tahun ini dan tahun berikutnya, itu bulan apa yang ramai, bulan apa yang turun. Nah, itu bisa dipakai dengan promo-promo yang turun, yang omsetnya menurun di bulan apa, ini bisa dengan promo biar omsetnya juga naik. Nah, itu jadi Anda ini berbisnis itu sudah memikirkan keuangan. Kenapa kalau keuangannya ini enggak ada, maksudnya tidak dicatatkan, Anda tidak bisa mengembangkan. Yang kedua, Anda tidak tahu beban usaha Anda ini apa saja. Nah, Anda tidak tahu, mungkin yang sudah punya karyawan, sudah punya ini ya istilahnya tempat usaha sendiri. Nah, ini kan harus dihitung cukup nggak, nutut nggak usaha Anda, omset usaha Anda, profit usaha Anda untuk mengembangkan usahanya di, misalnya mau mengembangkan ke luar kota. Nah, seperti itu. Jadi kalian teman-teman yang ingin mengembangkan itu sudah tergolong bisnis ya. Menurut saya bisnis itu kita nggak hanya sekedar jualan, nggak hanya sekedar produksi jualan. Misal contoh, katakan Anda sebagai awalnya jualan bakso. Nah, ini dagang bakso, apa ini versi jualan bakso ini jelek? Enggak, ini sangat bagus karena Anda sudah memiliki skill, Anda mencari nafkah buat keluarga, Anda sudah ini memberikan solusi buat orang-orang yang suka makan seperti saya. Nah, ini jadi bakso itu adalah sebuah solusi ya, pedagang bakso. Misalnya ini Anda berjualan bakso, masak, belanja, nah terus Anda jualan. Nah, di situ Anda fokusnya di situ saja, tapi belum memikirkan untuk misalnya ini omset sehari bisa 5 juta, bagus. Tapi bagaimana ya cara mengembangkan untuk mencapai omset 50 juta setiap bulan? Bagaimana caranya? Apa saya hanya produksi baksonya diperbanyak, apa jualannya ini diperlama, misalnya dari pagi sampai dini hari? Nggak mungkin toh. Nah, itu jadi Anda bisa pebisnis bakso, punya usaha bakso, bisnis bakso, itu Anda bisa mengembangkan. Misalnya Anda punya saudara, teman-teman punya saudara di misalnya di desa. Nah, ini
coba mereka diajak ikut Anda misalnya jualan, Anda bisa produksi lebih banyak, mereka disuruh jualan nanti bisa bagi hasil, setor seperti itu, bagi hasil berapa. Nah itu Anda bisa mengukur omset, menaikkan omset perlahan demi perlahan. Nah itu ketika Anda sudah punya keuangan, maksudnya pembukuan keuangan ini ya, sudah bisa pencatatan keuangan, Anda akan, teman-teman akan mendapatkan beda si jualan Anda pertama sama jualan Anda yang dipegang oleh